Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah saya dapat kembali lagi menyampaikan materi di YouTube. Ya, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi PAI kelas 8, yaitu tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja. Makanan dan minuman yang haram. Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kenapa? Karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, jika sumber energinya baik, maka insya Allah berakibat baik. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka juga akan berakibat buruk bagi tubuh dan jiwa kita. Ini alasan kenapa makanan dan minuman haram itu tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, marilah kita baca dan artikan surat An-Nahl ayat 114. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. An-Nahl ayat 114. Kemudian arti perkatanya, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu, maka makanlah, mimma dari apa, razaqakumu yang telah direzekikan kepada kalian, Allahu oleh Allah, halalan yang halal, thayyiban yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian, nikmata terhadap nikmat, Allahi Allah, in jika kuntum kalian adalah iyahu kepadanya ta'buduna kalian menyembah. Ini arti perkata dari surat An-Nahl ayat 114. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang tajwid, yaitu tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Nah, hukum bacaan ini, tafkhim dan tarqiq ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum bacaan lam, dan yang kedua hukum bacaan ra. Nah, hukum bacaan lam ini ada pada lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah lafaz Allah, ya. Jadi lafzul jalalah, lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Nah, huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Jadi lamnya adalah dari lafaz Allah, itu namanya lam jalalah. Kemudian lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal jika lafzul jalalah atau lafaz Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contohnya, zahaballahu, fazadahumullahu. Jadi dimonyongkan ya mulutnya. Zahaballahu, ya, Allahu. Kemudian dibaca tarqiq atau tipis apabila didahului harokat kasrah. Contohnya, bismillah, mirrizqillah. Nah, jadi tidak bismillah tapi bismillah, tipis ya. Kalau didahului harokat kasrah tipis, kalau didahului harokat dhammah dan fathah tebal. Allah, fazadahumullah. Ini cara membaca lafaz jalalah. Kemudian hukum bacaan ra ini ada beberapa opsi. Yang pertama, huruf ra dibaca tafkhim atau tebal jika yang pertama ra berharokat fathah atau fathatain. Contohnya, wa idz faraqna, ra, tidak ra tapi ra tebal ya.
katsiran wa yahdi. Raw. Kemudian ra berharakat dhammah atau dhammatain, contoh kullama ruziqu, ya, ruziqu yadhkuruna. Kemudian ra sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, contohnya yakadul barqu, bar, tidak bar. Misalnya Allahu akbar, tidak Allahu akbar, tapi akbar karena didahului oleh harokat fathah. Kemudian ra sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah, contohnya fansurna, sur, tidak sur tapi sur, dimonyongkan ya. Kemudian huruf ra dibaca tarkik atau tipis apabila pertama ra berharokat kasrah atau kasratain, contohnya wal fajri am munkarin, ri ya, tidak ri tapi ri tipis, rin tidak rin karena berharokat kasrah. Kemudian ra berharokat yang didahului oleh ya sukun, contohnya khabirun. Nah ini tipis ya karena didahului oleh ya sukun, tidak run tapi run, khabirun biasa, qadirun. Nih. Selanjutnya memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Yang pertama tentang perintah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Nah, halal di sini ditinjau dari 3 hal. Pertama dari zatnya, prosesnya, dan juga cara mengolahnya. Jadi tidak cukup zatnya aja yang halal, tapi juga prosesnya atau cara mendapatkannya ini juga harus halal. Demikian juga mengolahnya juga harus dengan cara yang benar supaya menjadi halal. Kemudian makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang baik ya, yang thayyib. Kemudian makanan dan minuman yang haram dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh serta membuat jiwa menjadi terganggu. Nah, dampak negatif lain akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Ini pesan mulia dalam surat An-Nahl ayat 114. Selanjutnya, biasakanlah memakan makanan yang halal dan baik, dan sebisa mungkin hindari makanan dan minuman yang haram walaupun secuil atau setetes. Semoga kita bisa terjaga dari makanan yang haram ya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.